Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan syukur tiada terkira kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena atas limpahan rahmat yang telah diberikan, kita masih diberikan kesehatan sampai saat ini. Tak lupa juga sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, agar di hari akhir kita semua mendapatkan syafaatnya. Pada kali ini saya berkesempatan untuk memberikan kultum, yaitu yang berjudul Meraih Rahmat, Ampunan, dan Surga di Bulan Mulia. Sebagai bulan paling istimewa bagi umat muslim, Ramadan memiliki sejumlah keutamaan yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lainnya. Oleh sebab itu, jangan sampai kita yang masih diberi umur panjang dan kesehatan untuk berjumpa bulan firman ini menyia-nyiakan begitu saja segala fadilah yang ada di dalamnya. Untuk meraih macam ragam keutamaan Ramadan, umat muslim pun berlomba melaksanakan anjuran-anjuran ibadah di dalamnya, mulai dari sholawat tarawih yang sekarang sudah terlihat, yang dari awal sudah terlihat ramai di masjid dan di mushola, kemudian terdengar banyak pengajian atau ngaji, kemudian banyak di pinggir jalan ada sedekah takjil. Semua itu dilakukan untuk meraih keutamaan bulan suci itu. Termasuk keutamaan ada 3 kado istimewa bulan suci Ramadan, yaitu rahmat, kasih sayang Allah, ampunan, maghfirah, dan masuk ke surganya, yaitu terbebas dari api neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam salah satu hadisnya, awwalu syahri Ramadana rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhirahu yatqum minan nar. Artinya, awal bulan Ramadan adalah rahmat, pertengahannya ampunan, dan akhirnya pembebasan dari api neraka. Ibnu Huzaimah. Ramadan sebagai bulan rahmat, yaitu mendapat rahmat atau kasih sayang Allah, merupakan sesuatu yang sangat penting dan sebisa mungkin seorang muslim meraihnya. Sebab peran rahmat Allah sangat besar bagi seorang hamba di akhirat kelak. Bisa jadi seseorang merupakan hamba yang taat, rajin beribadah, rajin mengaji, dan yang lainnya. Akan tetapi jika tidak mendapat rahmat Allah dan ibadahnya tidak diterima, nauzubillah, amalnya hanya sia-sia. Berkaitan dengan ini, penting untuk kita simak kisah seorang hamba taat yang beribadah selama 500 tahun, tapi ia masuk surga bukan karena ibadahnya, melainkan karena rahmat. Saya akan menyampaikan secara singkat kisahnya. Sekali waktu, malaikat Jibril alaihissalam bercerita kepada Nabi Muhammad SAW, "Hai Muhammad, demi Allah yang telah menugaskan engkau menjadi nabi, Allah memiliki seorang hamba yang ahli ibadah. Hamba tersebut hidup dan beribadah selama 500 tahun di gunung." Ringkas kisah, hamba orang itu memohon kepada Allah mencabut nyawanya dalam keadaan sujud dan jasadnya tetap utuh sampai tiba hari kiamat. Doanya dikabulkan. Begitu di akhirat, Allah berkata padanya, "Hambaku, engkau kumasukkan surga berkat rahmatku." Hamba tersebut menyangkal. Seharusnya protes dia. Yang membuatnya masuk surga adalah ibadahnya ratusan tahun itu, bukan rahmat Allah. Setelah dihitung, ternyata bobot rahmatnya lebih besar dibandingkan ibadahnya. Allah pun memerintahkan malaikat untuk memasukkan dia ke dalam neraka. Sebelum dimasukkan ke neraka, hamba itu mau mengakui bahwa rahmat Allah lebih besar dan yang bisa membuatnya masuk surga. Ia pun tidak jadi dimasukkan ke dalam neraka.
Kisah tersebut juga dipertegas hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hasan dan dicatat oleh Abu Laits As-Samarqandi dalam Tanbihul Ghafilin. Disebutkan yang artinya, para wali abdal dari umatku tidak masuk surga karena banyaknya sholat dan puasa, melainkan karena Allah merahmati mereka sebab hatinya yang bersih, jiwanya yang dermawan dan menyayangi setiap muslim. Demikianlah pentingnya kita memanfaatkan bulan Ramadan untuk itu meraih rahmat Allah. Namun bukan berarti kita menomorduakan ibadah dengan alasan lebih utama mencari rahmat. Justru dengan ibadah itulah kita menunjukkan ketaatan kepada Allah sehingga menjadi faktor untuk memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah Ramadan sebagai bulan ampunan. Kita tentu sering mendengar, membaca ataupun menyampaikan langsung baik dalam kesempatan ceramah, tulisan di media massa ataupun dalam video-video. Nah, bahwa Ramadan adalah bulan penuh ampunan sudah barang tentu semua umat muslim ingin mendapatkan ampunan ini. Maka salah satu doa yang khas dibaca dan dianjurkan dalam bulan suci ini adalah memperbanyak memohon ampunan. Doanya adalah Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna, yang artinya, wahai Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun serta suka mengampuni, maka ampunilah aku. Selanjutnya, Ramadan sebagai bulan meraih surga. Selain rahmat dan ampunan, pada bulan Ramadan ini Allah juga membuka pintu surga dan menutup rapat-rapat pintu nerakanya. Dalam salah satu hadis disebutkan, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannati wa ghulliqat abwabun nari wa suffidatis syayatin. Artinya, ketika Ramadan tiba, dibukalah pintu-pintu surga, ditutuplah pintu-pintu neraka, dan setan pun dibelenggu. Hadis riwayat Muslim. Berkaitan dengan hadis di atas, Syekh Izzuddin bin Abdissalam menjelaskan, dibukanya pintu surga merupakan simbol imbauan bagi umat muslim untuk memperbanyak amal ibadah di bulan suci Ramadan. Sementara dibelenggunya setan merupakan simbol untuk mencegah diri dari perbuatan maksiat. Artinya, kita bisa mendapatkan kesempatan meraih surga di bulan Ramadan ini jika kita mengupayakan diri sendiri dengan memperbanyak amal-amal ibadah yang dianjurkan sekaligus menahan diri dari segala perbuatan maksiat. Cukup sampai di sini hukum yang saya berikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada kesalahan dimohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.